Allahu ya Rahman. Madinah. Nama kecil kota itu dulu nama Yathrib. Yathrib ini daerah tersubur di sekitar Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Bapak yang sudah ke Mekah, ada nggak pohon kurma di Mekah? Sulit nyari Pak, paling rumput-rumput. Orang nyebutnya rumput Fatimah paling. Kalau mau cari kurma kemana? Madinah. Walaupun tanahnya seperti itu cocok untuk tumbuh. Maka disebut Thayyibah. Maka nama yang muncul dari langit terhadap Madinah itu Madinatut Thayyibah. Itu nama langit itu Pak. Nama yang muncul diberi oleh Sayyidina Jibril. Negeri yang Thayyibah. Maka ada syair, ya Thayyibah, ya Thayyibah. Itu maksudnya wahai Madinah. Ya, sebenarnya artinya itu, ya Thayyibah. Pernah dengar itu? Siapa yang nyanyi itu dulu tuh? Haddad Alwi ya, Mas Sulis. Tuh orang udah gede kali ya Sulis. Bener ya? Apa udah punya anak lah ya? Jadi ya Thayyibah itu artinya wahai negeri Madinah yang penuh kesuburan. Udah selesai sholat, nah ini wali-wali kalau sholat di setempat berarti ada suatu rahasia di situ. Apalagi Nabi SAW. Tempat Nabi sholat itu yang jadi masjid. Jadi tempat Nabi sholat itu jadi masjid Madinah sekarang. Tepatnya tempat beliau jadi imam atau beliau tidur sekarang itu. Ya beliau meninggal wafat itu. Wallahu a'lam bagian mananya. Ya, antara itulah. Setelah itu beliau diterbangkan kembali. Sebenarnya Nabi nggak pakai buruk bisa, karena tubuhnya sudah cahaya. Tapi perlu pakai buruk menandakan bahwa salah satu mesti ada asbabnya. Sampailah di satu kampung namanya Sinai. Di situ ada bukit Tur. Ternyata tidak jauh dari situ ada masjid Nabi Musa, ada kuburan yang kami pernah ziarah ke sana. Nabi Muhammad tuh mandangnya bukan mandang fisik. Beliau yang dipandang oleh beliau di balik fisik, metafisika. Yang terlihat bukan, kalau ke kuburan yang kelihatan apa? Tumpukan tanah. Oh, normal Pak berarti ya. Kalau melihat yang lain, wah saya khawatir. Ntar ngomong-ngomong sendiri tar. Ini mohon maaf ya, perumahan sini kan dulu ada kuburan, cuma nggak boleh kasih tahu aja. Bisa dicek Pak, bisa dicek pakai kolbu. Nanti ketemu tuh ini kuburan gitu. Karena ruh mengenal ruh. Ruh tahu di mana dulu ada tanah yang ditanam di situ satu tubuh, ruhnya sering bolak-balik, ngerti dia. Alhamdulillah Allah tutup pandangan itu di kolbu kita. Makanya jangan minta ilmu aneh-aneh. Ya, ntar nggak bisa tidur Pak. Lagi mau tidur setan lewat. Mau tidur mau ngapain malaikat naik turun, repot ribut begitu nggak seru. Jadi Nabi itu nggak bisa tidur hasilnya. Saya nggak percaya Nabi itu tidur. Temulah suatu hadis Nabi SAW mengatakan yang tidur cuma mataku, hatiku gak pernah tidur. Jadi Nabi itu tidur itu gaya-gayaan aja. Lapar pun pura-pura. Gak pernah beliau lapar. Beliau mengatakan at'amani Rabbi wasaqani. Allah langsung kasih makan minumku. Langsung Allah turun tangan. Makanya Nabi ketika air habis, Nabi cuma giniin tangannya kan, zzz, keluar Pak kayak air keran. Ya. Ketika susu beliau butuhkan, pegang domba yang tidak mengeluarkan susu sekian bulan, gak mungkin ada susu. Itu sebenarnya susu keluar dari jarinya, cuma kelihatannya keluar dari domba. Mustahil domba itu ngeluarin susu, gak mungkin. Ya Nabi itu sandiwara aja tuh. Jadi Nabi ini memang pemain sandiwara yang paling hebat. Tapi sandiwaranya benar semua, bukan palsu. Beliau itu serius hanya bertuhan. Kalau untuk dunia belum main-main. Itulah makna ayat innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu main-main doang. Makanya aneh orang komplek kok serius amat tengkarnya ya. Itu bukan di sini doang Pak, di mana-mana. Ya, saya cerita ini di mana-mana kan kita datang ke komplek-komplek ya. Di mana-mana. Di sini begitu, di sana begitu. Orang-orang yang mau berbesar hati, itulah yang Allah pilih untuk menjaga negeri nanti ya. Insya Allah.
Beliau lihat Nabi Musa sholat. Nah, ini saya mau nanya, kalau orang udah mati masih butuh sholat nggak? Orang udah mati masih cari pahala nggak? Bapak sholat cari pahala kan? Bener. Itu Nabi Musa masih butuh pahala nggak? Kok masih sholat? Terus sholat apa ini? Orang udah mati. Nabi mengatakan kalau seseorang mati, inqata amaluh, amalnya berhenti. Itu inqata artinya, bukan terus. Ini banyak yang salah paham menerjemahkan hadis ini. Idza matal insan inqata amaluh illa thalas. Jika manusia mati, berhentilah amalnya kecuali 3. Yang 3 itu dia masih dianggap beramal meskipun dia sudah mati. Bukan seperti terjemahan, mohon maaf Ustadz, gadungan ya. Kalau manusia sudah mati, maka tidak ada lagi manfaat amalnya kecuali 3. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Kalau nggak punya anak, maka doa tidak sampai. Ada kan yang begitu? Itu Ustadz gadungan, Pak, serius. Nggak ada Nabi bermaksud begitu. Kalau doa bukan dari selain anak nggak diterima, Bapak ini anak saya, doain saya nyampe. Kalau saya nggak punya anak mati, siapa yang doain? Oh ya nggak usah, nggak ada yang doain kan gitu. Oke. Maka Bapak nih kalau ada yang berkeyakinan begitu mati, kita nggak mau sholatin. Karena isi dari sholat jenazah itu Allahumma ighfir lahu. Benar. Setelah takbir ketiga apa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni yang mati ini. Dia bukan babe gua. Bukan paman, bukan saudara, tapi kita minta agar dia diampuni. Jadi bagi saya kalau udah zaman begini, kampus-kampus Islam sudah banyak, YouTube sudah banyak, teks-teks Al-Quran Sunnah sudah diterjemahkan, masih ada pemahaman seperti zaman tahun-tahun 80-an. Ya, sama masih ingat orang-orang hidup zaman tahun 80-an, dia bawa pemahaman itu debat tahun 90-an, masih itu debatnya. Tahun 2000 masih ngomong begitu, bahkan lucu itu. Ya. Jadi Nabi Musa sholat apa itu? Kan amal sudah terputus, udah nggak ada lagi amal. Itu berhenti amal, namanya amal badaniyah. Amal badan berpulang ke tanah, itu yang disebut berhenti. Ruhnya masih hidup nggak? Berarti yang Nabi lihat sholat, ruh Nabi Musa. Ruh cari pahala? Enggak, ruh nggak perlu pahala. Ruh hanya ingin mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi sholatnya orang-orang di alam barzakh, di alam kubur, hanya ingin mendekat kepada Allah. Maka kalau Bapak Ibu ini sholatnya bukan lagi cari pahala, berkualitasnya sudah kualitas ruhani. Itulah yang disebut mati sebelum mati. Ya. Orang yang sudah mematikan dirinya sebelum mati, artinya dia sholat tidak lagi cari pahala. Sholatnya hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW diterbangkan ke Bethlehem, atau bahasa Arabnya Baitul Lahmin, rumah, kampung disebut kampung lahm, kampung daging. Itu kampung orang Yahudi. Sampai hari ini kalau Bapak ke Eropa, itu daging halal ada 2. Daging yang disembelih orang Islam sama daging yang disembelih orang Yahudi, itu halal sesuai ayat Quran surat Al-Maidah ya. Itu boleh. Kenapa? Karena mereka menyebut nama Allah, tapi pakai bahasa mereka. Jadi mereka sudah terkenal dengan sebutan rumah daging, dagingnya halal. Nah, ini udah jadi nama tempat. Gak tahu apakah masih ada rumah dagingnya, wallahu alam. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, ini tempat dulu Nabi Isa dan ibunya berada. Saya nggak mengerti berada di situ artinya lahir atau apa, saya nggak ngerti. Yang penting dulu pernah ada di situ. Wallahu alam bisawab, apakah lahir atau tidak? Karena kalau ngikutin Bible, lahirnya bukan di situ. Ya, lahirnya di Mesir. Ya, jadi Maryam ketika hamil nikah dengan Yusuf namanya. Bukan Nabi Yusuf ya. Sosok namanya Yosef. Setelah itu Nabi diterbangkan lagi, nggak jauh dari situ,
sampai di Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Mekah. Saya meneliti ada 3 tahunan Pak tentang Indonesia dalam teks Arab lama. Ternyata istilah Indonesia nggak pernah muncul. Yang muncul istilahnya adalah Syarq al-Hind atau al-Hind al-Syarqi, India Timur. Jadi kita ini disebut dulu negeri India, tapi pojok timur. Timur itu artinya udik. Jadi kita ini orang-orang udik, kata mereka ya. Ada lagi yang menyebutkan Aqsal Hind, pojoknya India gitu. Ini istilah-istilah dulu begitu. Pojok India. Sedangkan timur Arab itu disebut Syarqul Awsat, timur tapi tengah. Timurnya orang barat. Jadi orang barat ini rasisnya bukan main sampai hari ini. Jadi mereka kalau jualan-jualan toleransi saya ketawa aja. Terima aja Pak duitnya, tapi urusan lain gitu. Jadi mereka jualan apa toleransi, demokrasi, apa-apa jualannya. Tapi mereka sendiri sampai hari ini rasisnya bukan main. Amerika itu negara paling rasis setahu saya. Ya. Rasis ke orang hitam, rasis ke umat Islam. Parah itu rasisnya. Indonesia kita sudah biasa sukunya banyak. Ini mulai dari pojok situ sampai pojok sono. Ini udah tahu udah berapa suku nih. Sukuannya apa Pak? Sunda. Yang ini apa nih Pak? Jawa. Yang tengah Sunda. Mana Pak? Sunda. Ada orang Batak nggak sini? Tuh Batak. Ada orang Padang, Minang. Ada orang Sulawesi, Kalimantan. Oh Kalimantan. Banyak, kita udah biasa, beda-beda tuh udah biasa. Mukanya juga udah aneh-aneh kan. Bahasa itu beda. Bapak kalau pergi ke Kalimantan Tengah, di tertentu sama Papua, itu beda kampung dan beda bahasa. Benar ya? Ini dari sana tugas beliau di sana nih. Beda, maka di sana orang di sana beda ngomong bahasa Indonesia, tapi ala dia. Gimana ngomong bahasa Indonesia-nya? Ya timur lah. Kita sudah biasa, beda-beda itu udah biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW kenapa dibenci orang Yahudi? Orang Yahudi itu pengennya Sang Muhammad itu dari mereka. Maka ketika tertulis di kitab Perjanjian Lama, Muhammad itu akan lahir di negeri yang subur.